Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang ambilkan dari kitab Kasyifatus Sajjal yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kami telah membaca kitab ini beberapa kali di depan guru dan juga kepada cucu dari Syekh Nawawi Banten yang menjadi guru kami sewaktu di Jakarta. Kitab ini dibaca juga di berbagai pesantren, termasuk di Ma'had, di Pancor juga dibaca, dan di berbagai tempat di dunia ini, termasuk dimanapun kitab ini sangat terkenal, yaitu syarah dari Safinatun Najah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini ya terbahas tentang beberapa hal yang menjadi makruhatus shalah, makruh sembahyang, atau Nabi sebut larangan-larangan di dalam sholat atau di luar sholat, tetapi kita akan baca lebih banyak di dalam sholat. Makruh nike maksudnya adalah sesuatu yang dibenci, nike namanya makruh. Atau di dalam definisi lain, makruh itu apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Saya sering terdengar yaitu merokok. Misal merokok termasuk makruh dalam hukum yang diambil oleh mayoritas ulama, bahwa merokok nike hukumnya makruh, yaitu dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh nike memiliki lawan kata yaitu mustahab. Di dalam ilmu usul fiqh disebut mustahab, yaitu sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai, itu mustahab. Atau sering disebut dengan sunnah. Maka ketika kita meninggalkan kesunahan di dalam sholat, maka itu jatuh kepada makruh. Nah, makruh atau sesuatu yang terlarang yang tidak sampai kepada membatalkan sholat nike dihimpun oleh para ulama itu keluwen arak siu 1500. Bila kata ngaji kira-kira menis 1500 saya terbahas. Baru tahu arak tidak tolak. Ada 1500 yang dikumpulkan oleh ulama tentang makruh sembahyang, sesuatu yang dikerjakan mengakibatkan makruh. Di dalam kitab Bidayatul Minnah oleh Syekh Luqmanul Hakim itu dibahas 1500. Namun yang perlu bersama ya baca kitab nike berarti 2 bulan ya tamat-tamat dalam malam teh bahas Bapak. Jadi nike saking beratnya sembahyang ya. Enteng ruwen, murah ruwen, gampang ruwen, lagu ternyata memiliki aturan yang sangat luas. Nike baru makruh doang, jeneman salahin malik. Nah nike, maka insyaallah kita bahas nike ada beberapa tersebut di dalam kitab Kasyifatus Sajjal arak 21, arak selikur keluar. Tapi yang tambahkan diambil dari kitab-kitab lain itu ada 18. Jadi insyaallah mudah-mudahan cukup waktu yang perlu kami bisa mengkajinya malam ini. Jadi sembahyang nike nggih, termasuk sembahyang berjamaah nike, belum tentu kita akan mendapatkan pahala. Belum tentu dia mau pahala. Loh, kembali belum tentu. Sehingga pegawai sembahyang nike termasuk pegawai yang sangat berat, memiliki aturan khusus. Makanya kemudian disebutkan dalam definisi sembahyang nike disebutkan dengan
cara-cara yang maksusah, cara-cara tertentu. Lamun nek pada kan pagawean sa biasa-biasa berarti dia orang sembahyang. Nah nikah. Maka tiang pelunggu sami sa sembahyang baru maghrib dan pada pahala itu. Sekek dengan dan pada pahala setiap dengan. Bergantung dari bagaimana pengetahuan dia mengamalkan dia sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan aturan fikih yang ditulis berdasarkan pengendika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pada kebeli pahala itu. Selaku sembahyang maghrib baru dia pada kebeli pahala itu. Beda-beda. Sesuai dengan cara kita mulai dari berangkat leman balik wudu sampai selesai wudu sampai kemudian kita sembahyang. Di dalam sembahyang bagaimana aturan sholat itu dikerjakan, apalagi itu rukunnya, termasuk sunnah-sunnahnya sempurna atau tidak, nikah kebelik ukuran nilai dari pahala itu. Makanya tiang pun sami mengkaji saran sembahyang ini tutup di ini tutup sehingga selalu lalu. Makanya kemudian sembahyang nikah perlu untuk kaji, mengajinya lebih mendalam sehingga sesekek pegawaian satu ketuanan. Sekek pegawaian menjadi standar pengetuanan malaikat, pertanyaan malaikat, lamun dek kena, lamun salah, maka semua amaliyah yang lain itu dinilai salah. Ente ya tenilai. Maka standar daripada solehnya atau baiknya seseorang itu adalah sembahyangnya, sholatnya. Maka itu penting tiang penunggu sami untuk memahami apa saja larangan-larangan yang ada di dalam sholat itu. Semua dari imam-imam nikah, imam madhab nikah, sembahyang menurut sifatus sholat. Sifatul salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sembayang Nabi. Dinara li madhab saempat nike ndik mengikuti sifat salat Nabi. Selaku berstandar dengan sifat salat Nabi. Sehingga sifat salat Nabi menurut madhab Syafi'i, ada sifat salat Nabi menurut madhab Hambali, ada sifat salat Nabi menurut madhab Hanafi, dan seterusnya ada sifat salat Nabi menurut madhab Maliki. Nah nikah, lo kenapa berbeda-beda? Ada sedikit saja perbedaan, dan loe perbedaan. Terutama masalah sunnah nikah, ndik masalah wajib atau rukun. Misal dalam Fatihah, semuanya sepakat membaca Fatihah itu adalah wajib. Tapi kemudian berbeda pendapat apakah membaca basmalah itu termasuk daripada surat Fatihah atau bukan. Nah nikah perbedaan pendapat. Tapi secara umum membaca Fatihah itu adalah suatu kewajiban, artinya fardu atau rukun di dalam sembahyang. Nah nikah itu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah aturan di dalam sembahyang nikah arak sebut makruh nikah, makruh atau larangan-larangan di dalam salat. Yang pertama ada yang disebut al-qiyamu ala rijlin wahid, nganjeng atau berdiri sekek tumpuan naik. Jadi beteng-teng lah ya, bukan itu maksudnya. Yang mungkin banyak mempraktekkan nih deh, ampura nih ke banyak yang nganjeng ruan nih kan deh. Dia beteng-teng lah, betongkak napinan. Betumpu elik nain sekek, misal mungkin. Jadi sembahyang lagu nida kan betumpu ni jak ndeknya kadu berembe dia pada seruan ke. Jadi nganjem ni lagu udah betumpu naik kanan naik kiri dah meminta. Padahal sehat nain. Jadi terkena sandik sehat ya. Sak sehat nain menin. Ndek nak beteng-teng kelak kena masuk ndek meninta ndek menin. Atau bimbing sekek nikah makruh ndek sampai batal sembahyang lagu makruh. Atau ini ke betul sekek naik atau arak dulu muri
bejulu naik sekali nika makro bimbing jangan saburi ya bejulu naik setoek nika makro termasuk makro nika pada pet naik mana yang teman-teman bun pada pet naik nika makro atau mikir termasuk terlalu rendah makruh le zaman apa ke le zaman corona itu berjauhan jadi berjauhan kita main batu itu makruh berbeda sengaja sesuatu sampas sejengkak deh dengan mama sejengkak terus model nika naik dinding ngebengkok jok kiri dinding bengkok jok kanan lurus jok kiblat ya lamut lupa kenaan semua ini bas leparan jadi biasa meni ndik mantan biasa nganjeng sabiasa lurus ada lurus ojok menghadap kiblat jadi rambut naik nika menghadap kiblat ndik yang menentang demen lamun dengan ini berbeda dengan ini serenggang lalu rapatan sekali ndak mulai apalagi dengan ini bari lepus arah lalu jadi rapatan dengan ini jadi nanti tersambut bahas lain 5 tahun yang lalu perbedaan sholat perempuan dan laki-laki arah perbedaan termasuk cara sujud beda cara ruku beda termasuk cara mengancam dengan ini dengan mama dan padu jabun pangan mama rendangan sekedi lamun cepat lalu napi orang sat jadi ini paksa lalu sepenting toat kaca toat bedai toat napi orang nika toat nika ini menjadi standar bukan kaki ndik naik jadi standar dengan tekena cepat entah beresap secepat tan bersatu ada yang toat pada toat bedai soal untuk jujur lamun naik doang jengken sa nganjeng doang mau jujur baik lamun sujud berbeda en bedai masih nyain darah kita petempel naik kekenain berarti dia jujur lamun toat dia masih tahu bedai dekat ke sujud dekat cangke sujud nah nika aturan disampaikan oleh para ulama yang dipahami dari berbagai macam hadis Nabi SAW. Nika cara ente nganjang. Kemudian kedua makruh untuk orangnya as-saffan. Nabi nika as-saffan yaitu irtifa'u ahadil aqdamain yang tadi sabaru nika. Arah tinggangan tan naik baru napiaran jelasan kemudian makruh dengan sahaqinan dengan tahan milih lalu menek lemut milih menek ke menek dulu lamun jekem nang ni makin datang tejok to masjid buat komat sementara milih lalu gati menek ke menek dulu loh bare telang serakat ni kembi ketimbang ke makruh tamu li pegawaian makruh berarti pegawaian dibenci jadi terselesaian dulu lang mulai dua sembahyang kecuali lang mulai dalam sembahyang di dalam sembahyang mali lalu tetehangin tetahan dalam butir mulai takbir bud milih searan segulan angin nikah kesegulan lalu mulu dulu enggak tahan lagu lah mulai dalam sembahyang tetahan enggak segulan nikah kemudian makruh nikah juga untuk orang yang buang air besar termasuk bab nikah buang air besar milih jok muri nikah apalagi lamun sakit tiang terdapat paksaan
ndak terpaksa, jok muri dulu selesaian baru sembahyang. Nah ini ke makruh, okay? Kemudian termasuk makruh dengan hadid, termasuk hadid. Tadi sebut haqib dan hakim. Hadid ini adalah orang yang memakai pakaian ketat, mulai dari sepatu, bau dengan sembahyang kadu sepatu. Misal tentara, okay? Tentara, misal di Masjidil Haram itu dia buka sepatu, langsung dia kajul sembahyang, kanggun, okay? Kanggun. Nah, sepatu saketat sakit naik di situ sujud, kadu sujud ini kadu tekagu. Termasuk celana, nggih. Celana saketat lalu nike pas saat kita sholat itu tidak boleh dipakai, makruh. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan gerak-gerik kita. Demikian juga dengan pakaian. Tangkung, nggih, tangkung saketat. Ah nike. Kemudian makruh selanjutnya lapah, nggih, lapar. Idza hadara al-isya wal 'asya quddimal 'asya. Itu kaidahnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun wasadang, 'asya niku makan malam kena. Isya niku salat isya. Maksud niku napi? Jadi ndekna sembahyang isya doang, piran-piran, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi lamun nyandang makanan, bun hadir waktu sembahyang dia pejulu, temangan dulu, deh temangan dulu. Lamun te beketuan dia pun balik, jadi wah kan dengan dia lah nanya tengok meme, dit kamu tunggu, lalu sembahyang dulu, sama setiang. Jadi makanan itu sudah siap, sementara dengan melampah, kembali dulu. Biasa zuhur nikah, temangan dulu deh, bekelur baru sembahyang. Nikah agama itu sangat luas. Itu agama itu sangat luas. Itu bagi apa? Bagi orang yang memiliki waktu yang cukup panjang untuk sembahyang dan juga tenang hatinya. Lagu-lagu waktu belok, gitu. Waktu sempit maksudnya. Lamun waktu sempit nika misal asar jam 3, sementara temangan nanti nika jam 14.35 misal, atau 14.45, tinggal 15 menit waktu zuhur. Napi pejulu, ya kejar sembahyang. Lamun teh bekelur julu kan waktu. Jadi lamun waktu sempit sembahyang pejulu. Atau yang kedua lamun tenang ate, seandainya mangan bekelur dan sebagainya, dia tak terganggu, terganggu gitu. Jadi lamun dia terganggu ate dia sembahyang bejulu. Lagu lamun terganggu dia pikiran doang. Mungkin misal bareng-bareng perayaan Maulid Nabi Leman maghrib sampai isya. Kebetulan jam ini taik dulang nih kan, taik dulang. Borak batur kena sembahyang itu buat ngandang. Lagu sebagian wah buka dulang. Mbak itu menjulu. Tengandang dulu. Bu sembahyang bareng-bareng nangat. Nah, jaga dulang burung ini tak ada. Dah ada kita dean. Berarti apa? Kita makan dulu baru sholat. Jadi sembahyang terutama jangan sampai hati kita itu tidak hadir pada saat sholat. Itulah tujuannya. Ada saat khusyuk sembahyang. Dan sampai kemudian dalam sembahyang ada pikiran-pikiran lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal ingat bacaan. Nah kemudian kelima godban dengan sasili. Jangan lo sili luar biasa bersembahyang makruh. Ketenangan dulu diri, biar dekat lain dulu lampak atau diri sembahyang di balai masjid lain. Masjid ini balai, hendak sembahyang di balai masjid lain. Wong kadang yang sembahyang di kami
beta ikut masjid untuk sembahyang mesak. Lamun jam masjid darah mereka aja saat terlambat. Nah nikah. Jadi pada saat kita marah terselesai anjelu sili baru sembahyang. Ndak sembahyang jaket sili makruh. Atau kacau balau pikiran nikah. Kacau balau pikiran baru lalu mau musibah. Tenangan juga. Lagu lamun dia sita ngapain nikah? Ia sita tenang pikiran terjelap-jelap sembahyang. Lain dia bab nikah aja. Lain bab. Sabar yang masuk itu adalah marah yang diakibatkan oleh suatu perkara yang membuat kita keluar ya dari bentuk normal kita, pikiran normal kita. Nah, nikah salina. Dia selanjutnya yang keenam, makruh dengan sembahyang namun terlalu ngandut, ngantuk yang berlebihan, ngandut lalu ini kan makruh. Lagu lamun selesai waktu jaya paksa berbinta sandi ngandut. Lagu lamun masih arah waktu jaya selesai anjur ngandut nih kan. Berbinta tak kalin ada yang sandi ngandut. Ndak sesembayang sampai nepur. Nggih. Marah cerita arah YouTube itu kita lihat dengan sesembayang nih ke sampai nepur berkali-kali sehingga saat ubian di nuah tedang sin lo mobil tak berkeliling mungkin 2 malam 2 malam di tenda jadi sesembayang berkali nepur paran syahid mati ternyata nepur singando ini ke makruh sembahyang atau bahkan sholatnya batal nih karena sudah tidur. Nah atau was-was nih ke was-was nih ke termasuk perkara yang datangnya dari syaitan. Was-was. Namun mulai sembahyang mulai genit, 80 tahun genit. Arah doang genit. Nah, nikah termasuk hal-hal yang ditimbulkan oleh pengaruh syaitan. Namun mulai sembahyang tiba terlampau linangan. Namun mulai sembahyang tiba was-was. Ini bagus uduk selesai apa deh baru termasuk takbir kena di entan baru lapu was-was nih. Maka was-was ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan membaca ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya sendikmat sembahyang ini langsung marah napi nih kan dinara ancang-ancang harus marah pesawat nih. Pesawat ini kan dia langsung terbang gitu. Ancang-ancang dulu ada yang mencari waktu dan saat yang tepat kemudian baru terbang. Nah iya dan sembahyang jadi tidak langsung proses begitu kita berdiri langsung Allahu Akbar. Itu bagaimana caranya? Ya bertawud dulu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Baca salah satunya adalah surat An-Nas itu untuk menghilangkan waswasah. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yandurun. Nikah termasuk untuk menghilangkan was-was wa ta'awudz gitu. Kemudian selanjutnya makruh mengusap wajah nikah gitu. Mengusap wajah ketika sholat. Ketika sembahyang ngandut lalu diusap wajahnya, itu termasuk bagaimana? Makruh. Makanya kemudian setelah kita membaca kunut tidak dianjurkan untuk mengusap. Mutka semua berdoa kan biasa tak usah, nikah mustahab, nikah sunnah. Tapi begitu selesai kita kunut di dalam sholat, ndik anjuran untuk mengusap wajah. Jadi ndik tekanggo usap muan selesai kunut sembahyang subuh atau witir. Itu sebabnya. Nah, ini kan. Kemudian makruh sembahyang milik langan ya. Langan sak tekali isi dengan biasa lalu lalang. Misal makin le lawang nikan. Ada sekek lawang, ini 2, sekek doang lawang. Nah, ini kita sembahyang. Nika makruh kembali hilangan dengan dekat cari dalam masjid. Aku juga biasa dengan mon tiang saya berdoa masjid dari lawang.
Kadang loe masjid cuma telu lawang. Sekek dua telu, juru lempeng kiri, lempeng kanan, telu lawang. Buya tong sembahyang dekat lawang, makruh. Kembali ia jangan langan dengan liwat. Nah, ini apalagi sembahyang milik tengah langan. Atau dengan sembahyang di pesawat. Di pesawat kenara langan seli tengah nikah. Pun kelas sejadah itu. Bagaimana hukumnya? Ya tidak boleh mengganggu orang lain. Okay? Itu. Kemudian makruh juga memasukkan baju ke celana atau sarung. Maksudnya nika tangkung, tangkung nika tertamak di dalam kere gitu. Makruh nika. Tamak tangkung ojok dalam kere. Atau kali jubah nika. Kali jubah bu kering leman dua. Kering leman dua. Si tutup jubah. Nika makruh. Atau sama tu hendak terlipat nikah selana lipat ke Nabi Arab bahasa Indonesia terlipat kekes naik selana naik kekes termasuk makruh. Nah nikah makruh ganti makruh nikah. Kemudian muwasalah makruh muwasalah dua li imam telu li makmum. Yang pertama menyambung takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa ta'ala makruh. Atau langsung bismillah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin makruh. Takbiratul ihram dengan bacaan. Yang kedua makruh menyambung bacaan dengan takbir ruku. Ya. Misal baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Makruh. Berhenti. Momot semendak minimal ukuran subhanallah. Nika. Temomot sejenak ukuran subhanallah baru ke ruku. Nah, nika makruh. Kemudian makruh menyambung takbiratul ihram dengan imam. Ini makmum nikah ke? Di imam Allahu Akbar ni Allahu Akbar ini. Makruh. Tunggu selesai takbiratul ihram imam baru takbiratul ihram. Ndak imam Allahu Akbar ni Allahu Akbar ini. Jadi sangklap lalu. Lamun sangklap mana itu makruh bukan jatuhnya sunnah. Jadi begitu Allahu Akbar selesai barnya imam baru tiang belum bersami Allahu Akbar. Nah, nikah tahun sapas. Jadi tebaran baca imam. Kemudian muwasalah juga imam atau makmum menyambung salam, ya, menyambung salam rukun dengan salam sunnah. Nah, itu praktek juga dia sering tegawe di masjid nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makruh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad bismillah. Quran subhanallah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ya kat sendiri sabar lalu ras kedik lalu dia baik sabar lalu sekedik lalu ras 2 detik atau sedetik mungkin. Subhanallah sedetik, sabar sedetik, baru sambung mojok kiri. Salam pertama disebut rukun, okay? Rukun nikah, rukun sembahyang. Lalu salam kedua sunnah, malah sunnah abad, sunnah hayat, sunnah yang tidak perlu diganti dengan sunnah sahwi apabila tidak dilakukan. Jadi sangat di sini tidak mendapati posisi yang sangat penting. Sambil tersebut rukun itu adalah salam yang pertama. Nah, kaifiat salam ini adalah assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ucapan salam ini dibaca pada saat kita masih menghadap kiblat. Kapan kemudian kita menoleh baru mengingat anak kanan
Faskun assalamualaikum warahmatullahi niki. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Nah, niki nggih. Itu aturan salam. Kemudian 11, memasukkan tangan ke sela paha lamun terukuk nggih. Pertama iman tojok nyat lalu gini di sembalun mungkin nyat lalu juga sarukuk pertama iman le antara napi ini ke impung lintama. Dulu para sahabat seperti itu. Waktu saya nyat lalu di Madinah, iya entah. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka. Ini termasuk larangan di dalam sholat. Kemudian meniup tanah atau sejadah saat kita sujud. Remong lalu nih, di waktu sapu misal si pamarbo. Juga saya sujud bertiup. Ini makruh. Ini jadi sembahyang makruh. Atau tahu lap simen teteh anu nika. Tapi ini kotoran nika atau remong nika. Itu makruh. Mengerjakan sesuatu yang bukan dari pekerjaan sembahyang. Selanjutnya bersandar ke dinding saat sholat. Nah, sedikit sembahyang ternyandar. Nyender tekan nika. Pas sembahyang nyandar. Nika makruh. Bahkan ada ulama sakena batal sembahyang. Lamun misal tekan nika terpindahan bun geri ya. Nika bagaimana? Salatnya batal. Saking mailalu berselanggah sembahyang. Baik waktu berdiri maupun duduk. Lagu lamun dengan tawaf dengan saling sir din kuat din kembe-kembe. Kanggo nggih. Nah, meskipun saya ingat nika. Dengan tawaf lamun tawaf lalu nika dilik te abot kabul tunjang. Nggih. Jadi tabot kabul tunjang lah. Terkena tawaf lalu padahal tawaf umur 20 kurang tawaf berapa malik. Atau umur 70 ke atas ya termasuk dengan lingsir sudah. Itu sunnah pakai tongkat. Sunnah terkadu tongkat. Kadu tunjang. Nah, ina amak sa ara wah ndek kuat lampak ni ke sunnah terkadu tongkat. Kadu tunjang. Ini terlilih kadu tunjang deh. Termasuk dianjurkan. Makanya para nabi ni ke hampir semua nabi ni ke ngadu tongkat. Dakanya masih bajang. Atau para ulama ni ke tradisi memakai tongkat. Rata-rata pakai tongkat. Walaupun sama sekuat. Niki termasuk bagian daripada kesunahan atau adab seseorang. Termasuk dengan sakadu tongkat niki tetap nawas diri. Wah tawa kadu tongkat. Sampai bajang-bajang baru masih 40 lagu. Ya terserah lamun beli kadu salah di kadu aja dengan kembe. Ya sama umur 70 ke atas niki nggih. Nah itu. Kemudian termasuk makruh di dalam sembahyang nike adalah ndik membaca surat di rakaat pertama ke kedua. Ndik membaca ayat atau surat Al-Qur'an di rakaat pertama ke kedua. Nggih. Atau sebaliknya. Bun baca ayat di rakaat ke-3 atau ke-4, misal sembahyang zuhur, sembahyang asar, isya. Di rakaat ke-3 ke-4 baca ayat. Bagaimana hukumnya? Makruh. Makruh. Nah, lamun tiang mulu bersami sembahyang berjamaah li isya kemudian maghrib, jika tidak perlu tiang mulu bersami baca ayat. Dengarkan bacaan imam. Lagu-lagu sembahyang zuhur, asar, ndin bersuara imam. Nabi terbaca ayat, terbaca surah sependek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di maruku imam. Ini temomot. Baca balik tambah ayat yang lain. Inna a'tainakal kautsar wa
fasalli rabbika wanhar inna syanika wal abtar. Di mandar hukum imam baca selain enggak setapal, baca malik Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan. Dindik momot. Dindik momot. Di zuhur asar lamun jaga berimam. Sebab lamun momot berleleh pikiran. Apalagi jemaah bini. Angkat jangan kalau atap ni dimanjari, piran bayar jari. Ada sepikiran. Kangon yang saya tersarat, ini bejari, 2 minggu menuh. Ada sepikiran, dia temomon. Jadi lalu temomon bareng ada sepikiran. Nah ini kan. Bagaimana orang yang masbuk berbeda dengan masbuk ni kan? Rakaat nyebok. Rakaat kedua, ketelu, rakaat keempat mendatang atau rakaat ketelu. Bagaimana membaca ayatnya? Kalau memang dia lamun baru mesin baca ayat, jangan saya nyebok pertama baca ayat. Lagu lamun dia baru, tidak dibaca ayat. Bare wangsa taik malik. Berarti masuk rakaat ketiga keempat. Tidak apa-apa, itu sebagai ganti. Boleh. Kanggo, kanggo. Rakaat ketelu keempat itu baca ayat kanggo. Itu sunnah. Nikah aturan nggih. Kemudian selanjutnya makmum bersuara keras yang mengganggu orang lain. Nikah termasuk makruh. Jadi baca Fatihah beli-beli angkat. Baca bacaan salat beli-beli angkat. Sehingga makmum yang lain terganggu, nikah makruh. Atau kadu pakaian bisa membuat orang lain tidak ndekna jari khusyuk. Betulisan limuri anggota satgas misalnya tulis limuri. Nah itu makruh dipakai sembahyang. Saya tuh baca sembahyang. Atau nikah termasuk London kan biasa ada juga barang cat di bawah BHS. Ayo betul. Barang apa soal? Nyebut kena menung. Jadi imam bisa baca kan. Nikah bagaimana? Makanya kemudian lagu narap tulisan-tulisan nikah tutup bagian dalam kadu atau namun terbalik kan di salah ruang bagian dalam tepul. Nikah lagu narap cap-cap bertulis. Ini ke makruh, makruh untuk yang memakai dan juga yang membaca. Kemudian menutup wajah, menutup wajah. Ini ke makruh, bayang. Lalu bagaimana menggunakan masker? Masker kadu sembahyang. Makin ngetren, masalah corona, seniman corona banyak dengan kadu masker. Masalah corona masker. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, lamun darah ilang, darah udur, makruh sembahyang bermasker. Lagu lamun darah udur sakit. Dit kanggo ngadu. Kemudian dokter menyarankan untuk memakai. Nah, itu bagaimana hukumnya? Wajib kita pakai. Harus ke kadu. Mungkin lagi dalam keadaan flu. Lamun tendek kadu bakar batur kebasing, kebatur basing batak endania. Baru itu curigai itu corona nanti. Berarti wajib ngadu, atau penyakit lain. Nah ini ada uzurnya, Lamun darah uzur dan makruh menutup napi sebagian daripada wajah. Kemudian makruh tersembayang oleh napi, tak sembayang agama lain, di pura, di vihara, di gereja, di sinagog ni ke atau dengan Yahudi sembayang, atau makruh sembayang oleh napi anda, oleh barun beng-beng, barun sampi, barun manok, makruh sembayang oleh kamar mandi. WC apa lagi makruh sembahyang ini tau teteh dulu makruh sembahyang ini tau pemotongan hewan deh nabi
atau pemotongan hewan, mau ayam, apapun jenisnya. Atau makruh kita sholat juga di kuburan, di atas kubur, bersembahyang, makruh. Di masjid, jika kuburan, masjid jika kuburan atau bukan? Dia ke kubur, jujur ke kubur. Berarti masjid nikah bukan kubur, apalagi warna tembok. Sandikan dulu sembahyang milik atas kubur. Jadi hadis-hadis tentang larangan sembahyang di kubur atau di ujung kubur itu terlalu banyak, bervariasi jenisnya, banyak sekali. Kemudian para ulama mengambilnya menjadi dalil bahwa yang diharamkan adalah sembahyang di atas kubur. Makanya itulah pemahaman para sahabat dari dulu. Makanya ke kuburnya Nabi, makamnya Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terpindah di dalam masjid tahu sampai mandi, sampai julu kiamat. Iya, dan sembahyang dari julu kubur Nabi, ada kubur sahabat, dua sahabat, ya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, itu sebagai bentuk bahwa pemahaman dari nikah sudah turun-temurun dari para sahabat sampai hari ini. Nah, namun ikuti para ulama jadi susah lagi hidup nikah. Baik, nikah. Kemudian sampai nikah udah banyak ya, udah baru lolos nikah. Terus sampai siu 500 nih ya. Siu setengah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syekh Nawawi. Jadi harus kita bedakan ya, karena banyak orang yang salah paham antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi, karena kedua tokoh nikah sama populernya. Lamun Imam Nawawi nikah adalah imam di dalam madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi kelahiran di Nawa nikah ada di Syria. Beliau umur 40 tahun meninggal di Nuwah Merari. Di Nuwah Merari, din sempat pikiran Merari. Nabi sin pikiran belajar. Umur 5 tahun, umur 10 tahun menghafal Quran dan ratusan ribu hadis nikah yang dikerjakan oleh Imam Nawawi, sehingga sampai sekarang kitab-kitab beliau seperti Riyadhus Shalihin, syarah dari Nabi dari Sahih Muslim, itu menjadi rujukan ulama atau umat Islam sedunia. Nikah Imam Nawawi disebut dengan imam fil madhab, imam di dalam madhab Imam Syafi'i, karena beliau termasuk imam yang meluruskan banyak hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diklaim dari luar. Beliau pembela sunnah yang dalam madhab Imam Syafi'i. Disebut imam, beliau gelarnya imam yang mampu menghafal lebih dari 300.000 hadis. Nikah Imam Nawawi. Lamun Syekh Nawawi nikah adalah ulama besar yang kemudian disebut dengan Sayyidu Ulama il-Hijaz, yaitu pemuka atau pimpinan ulama di Mekah di zamannya. Berasal dari Banten nikah di Banten. Nah, nikah kode dengan orangnya kecil, tetapi kemudian memiliki pengetahuan yang sangat luas. Beliau memiliki buku kitab nikah sampai ratusan dan dipakai di seluruh dunia. Itu Syekh Nawawi Banten, yang sampai saat ini sudah mungkin 70 tahun meninggal, tetapi kuburnya atau mayat beliau masih utuh di Ma'la, di Ma'la. Apa kata beliau? Yang pertama, ja'ala yadayhi fi kummihi fi khamsati asya. Makruh meletakkan tangan di dalam lengan baju, masuk utama iman di dalam.
Kapan nikah? Inda taharrumihi, ketika takbiratul ihram, wa ruku'ihi, ketika ruku', wa sujudihi, ketika sujud, wa qiyamihi, ketika berdiri, wa nanjak, minat tasyahhudihi wa julusihi lahu. Jadi lamun tenganjeng selesai leman tasyahud saat pertama bernyanjeng nikah ndet kanggo tamak ima jeung dalam napi dalam tangkung nggih makruh. Sakedua iltifatu biwajhi bila hajatin, niduk kiri kanan lapu landang ternyengat anike makruh. Bahkan kemudian telang pahalin tuh, telang pahalin ibu kesunahan lamun sembayang tapi te ojok adin sak pandangan tende nyebar jok lapu lain dek judun tembok tuh sembayang dek murin napi tekan atau tepoluk sesuatu le julu nikah namanya satir ya penutup nikah penutup itu sunnah. Amun diarah baun kadu sejadah maka nikah adalah wilayah sembayang atau namun darah baun tegaris garis napa nikah misal makin tepolok nikah le julu nikah dengan sembayang ikan liwat lengan sa tepolok nikah. Nikah. Kemudian makruh matalitma isyaratun binahwi ainin aw hajibin. Makruh melakukan isyarat. Makruh dengan melakukan isyarat baik isyarat mata maupun alis nikah gitu. Isyarat misal ketuan si anak nak ambil tahu polo kanduk no to dalam kulkas tahu menindang ngejit misal nikah makruh gitu, makruh. Bahkan kemudian ada yang mengatakan sholatnya batal, dianggap berkomunikasi. Nikah. Segampat kita bilang jahrul mahal israrin, melakukan jahar li tau harus ngesil. Misal sembahyang zuhur tebeli ongkat baca bismillah. Atau sebaliknya sembahyang isya ndik malah jahar nikah termasuk leman makruh kecuali lamun dalam keadaan bising nggih kathural lagtu indahu fahtaja lil jari la yati bil qira'ah ala wajhiyan fala qarah. Lamun bising ribut misal sembahyang zuhur didengah si makmum bae mungko diongkat bau sering beli ongkat takbir atau salain sesuai misal beli longkat suara di sedilangan misal itu tidak makruh. Yang kelima kata beliau ikhtisarun bi an yaj'ala yadahu aw yadayhi ala khasarit. Jadi ikhtisar ini ke apa yang maksud dengan ikhtisar, yaitu orang yang meletakkan tangannya di pinggang, bertelekah, bertelekah di dalam sembahyang. Niki termasuk napi, termasuk makruh. Bahkan di luar sembahyang apa katanya? Li'annahu fi'lul kufar bin nisbati lis-shalah. Karena itu dengan saat bertelekah niki pegawai dengan kafir. Bahkan sebut wa anna iblis lamma ahbata minal jannah fa'ala kadzalik. Iblis jeung satu surga lawan surga bertelekah. Nah niki ibu tersilih bertelekah. Memang lain dengan niki jadi dengan toa-toa. Jadi kan bertelekah. Dia kanggo bertelekah. Bahasa Indonesia berkaca pinggang. Niki. Kecuali dengan sakit mulai sakit, arak sakit yang tegal. Niki kembe. Saat dikanggo sandara alasan gitu. Dan yang terakhir nikah isra'u fi shalah ay adamu ta'anni fi af'aliha wa aqwaliha. Jelap-jelap tat sembahyang, jelap-jelap tantea lalu sembahyang, dalam arti dik menikmati mulai dari perjalanan nggih, perjalanan leman jok masjid, perjalanan jok masjid nikah di tergesa-gesa jadi tergesa-gesa kecuali ada yang perlu. Bahkan kemudian dalam hal apapun
jelap-jelap, begurut-gurut. Dit kanggo begurut-gurut. Harus tuh adeng-adeng sesuai target nikah. Karena itu yang namanya seorang begurut nikah min afalil syaitan, termasuk pegawaian setan. Biasanya salah doang pegawai yang telah begurut-gurut. Nah nikah. Makanya kemudian kecuali begurut nikah kanggo jelam-jelam lamun taya ketinggalan sembahyang jamaah. Pertama, kedua ayat ketinggalan sembahyang Jumat. Nikah kanggo untuk jelam-jelam. Nah, sampai nikah